Baik, pada video kali ini saya akan membahas metode penyelesaian simplex. Jadi yang pertama-tama kita perlu ketahui yaitu metode simplex ini. Jadi metode simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Yang kedua yaitu metode simplex ini dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Yang ketiga yaitu metode simplex ini dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex. Yang pertama yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Yang ketiga yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan atau kurang dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ide dari unit produk bersangkutan. Nah, di sini saya telah membuat studi kasus tentang metode simplex ini. Jadi, untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini. Jadi nilai maksimumkan yaitu 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, dan nilai fungsi kendalanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 kurang dari 2400. Nilai fungsi kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari 3000. Dan nilai fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari 2000. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas atau studi kasus di atas, kita dapat melakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan. Nah, untuk mengubah fungsi tujuannya yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif, yang dimana nilai z-nya sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi z min 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu kita harus mengubah fungsi batasan. Untuk mengubah fungsi batasan, kita ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 tambah S1 sama dengan 2400. Nah, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 tambah S1 sama dengan 3000. Dan 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x1 sama dengan 2000. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita harus masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex, yang dimana nilai x1 nya yaitu min 40, nilai x2 nya yaitu min 20, nilai x3 nya min 30, nilai s1 nya 0, nilai s2 nya 0, nilai s3 nya 0, sampai dengan nilai kanannya yaitu 0. Langkah yang keempat, kita harus menentukan kolom kunci, yaitu dengan menggunakan kita lihat baris Z yang dengan nilai terkecil, yang dimana nilai kolom baris Z
yang terkecil yaitu min 40. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menentukan baris kunci yang dapat kita ketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci, yang dimana nilai indeksnya yang terkecilnya yaitu 600. Jadi baris kuncinya yaitu terdapat pada S1 yang saya warnai warna kuning. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus mencari angka kunci. Angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh yaitu 4 yang saya warnai dengan warna putih. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus membuat baris baru kunci. Untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Contohnya yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1, 2 dibagi 4 sama dengan 0,5, 3 bagi 4 sama dengan 0,75, 1 bagi 4 sama dengan 0,25, 0 dibagi 4 sama dengan 0, 0 dibagi 4 sama dengan 0, dan 2400 dibagi 4 sama dengan 600. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita harus mencari baris baru selain baris kunci. Baris baru menggunakan rumus yaitu baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan min 40 dikurang min 40 dikali 1 sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Nilai X2 nya sama dengan min 20 dikurang min 40 dikali 0,5 sama dengan min 20 ditambah 20 sama dengan 0. Nilai X3 nya sama dengan min 30 dikurang min 40 dikali 0,75 sama dengan min 35 ditambah 30 sama dengan min 5. Nilai S1 sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 0,25 sama dengan 10. Nilai S2 sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 0 sama dengan 0. Dan nilai S3 sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 0 sama dengan 0. Dan nilai kanan baru sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 600 sama dengan 24.000. Nah, untuk baris S2 angka kolom kuncinya adalah 3, sehingga baris S2 baru yaitu X1 sama dengan 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0, sampai dengan nilai kanan baru yang dimana 3000 dikurang 3 kali 600 sama dengan 3000 dikurang 1800 sama dengan 1200, sama dengan untuk baris S3 kolom kuncinya adalah 2, yang sehingga baris S3 baru yaitu X1 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0, sampai dengan nilai kanan baru 2000 dikurang 2 kali 600 sama dengan 2000 dikurang 1200 sama dengan 800.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simple yang baru, yang dimana nilai S1 sama dengan 0, nilai X2 sama dengan 0, nilai X3 sama dengan min 5, nilai S1 sama dengan 10, nilai S2 sama dengan 0, nilai S3 sama dengan 0, sampai dengan nilai kanan 24.000. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Yang pertama, kita harus menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci. Jadi baris kolom yaitu X3 yang saya tandai warna merah, baris kunci yang S3 yang saya tandai dengan warna kuning, dan angka kunci yaitu yang saya tandai dengan warna putih 2,5. Dan selanjutnya yaitu menentukan baris kunci S3. Nilai baris kunci yang baru X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru. Contohnya 0 dibagi 2,5 sama dengan 0, 2 dibagi 2,5 sama dengan 0,8, 2 bagi 2,5 sama dengan 1, 0,5 dibagi 2,5 sama dengan 0,2, 0 dibagi 2,5 sama dengan 0, 1 dibagi 2,5 sama dengan 0,4, dan 800 dibagi 2,5 sama dengan 320. Sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nilai X2 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0,8 sama dengan 0 ditambah 2,5 sama dengan 2,5. Dan nilai X3 yaitu sama dengan min 5 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Dan nilai S1 sama dengan 10 dikurang min 5 dikali 0,2 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nilai S2 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan nilai S3 sama dengan 0 dikurang min 5 kali 0,4 sama dengan 0 ditambah 5,4 sama dengan 5,4. Dan nilai kanan baru sama dengan 24.000 dikurang min 5 dikali 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800 sama dengan 25.800. Untuk baris S1, angka kolom kuncinya adalah 0,75. Sehingga baris S1 baru yaitu X1 sama dengan 1 dikurang 0,75 dikali 0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Sampai dengan nilai kanan baru 600 dikurang 0,75 dikali 320 sama dengan 600 dikurang 270 sama dengan 330. Dan untuk baris S2, angka kolom kuncinya adalah 0,25. S2 baru X1 nya yaitu sama dengan 0 dikurang 0,25 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sampai dengan nilai kanan baru 12.000 dikurang 0,75 dikali 320 sama dengan 12.000 ditambah 240 sama dengan 1440. Sehingga tabel simple yang baru adalah yang dimana nilai X1 sama dengan 0, nilai X2 sama dengan 2,5, nilai X3 sama dengan 0, nilai S1 sama dengan 11, nilai S2 sama dengan 0, nilai S3 sama dengan 5,4, dan nilai kanannya yaitu 25.800. Sehingga
Jadi, karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi yang dimana nilai X1-nya di sini sama dengan 330 unit, nilai X2-nya sama dengan 1440 unit, dan nilai X3-nya sama dengan 320 unit. Baik, demikian saja pemaparan saya tentang metode simplex ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.